Halo, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dimanapun berada ya. Hari ini aku mau share sama teman-teman gimana sih caranya aku menghilangkan kejenuhan walaupun di rumah aja. Jadi kadang-kadang aktivitas yang kita kerjakan setiap hari, terutama ibu rumah tangga, kadang kita jenuh ya teman-teman dengan aktivitas yang sama berulang-ulang. Nah, sebelumnya ini aku mau bikin pestisida alami dulu. Jadi ini pestisida aku bikin dari kulit bawang yang aku rebus dulu. Lalu bisa digunakan sebagai pestisida alami untuk aku kasih ke tanaman aku. Nah, salah satu cara aku mengusir kebosanan di rumah itu dengan cara berkebun ya teman-teman. Nah, ini aku semprotkan pestisidanya ke semua tanaman. Ini lumayan efektif ya teman-teman. Jadi hama-hama hilang dengan obat-obat alami yang ada di sekitar kita. Jadi bagiku berkebun itu suatu healing ya teman-teman. Jadi kita tanam tanaman itu dari biji ke benih sampai dia berbunga, lalu dia berbuah, itu suatu kepuasan tersendiri. Apalagi kalau kita panen, kita dapat banyak, lumayan ya teman-teman. Kalau seperti cabai kayak gini tuh, apalagi pas cabai itu kalau mahal-mahalnya, lumayan banget buat menghemat pengeluaran sehari-hari. Biasanya kalau pas aku panennya lagi banyak kayak gini, bisa aku bagiin ke teman-teman kalau pas banyak banget, atau aku simpan di freezer untuk stok. Jadi pas harga cabai itu mahal, aku masih punya stok gitu ya teman-teman. Kalau diperhatiin, ini tuh aku nanamnya cuma di depan rumah aja. Jadi dulunya depan rumah ini adalah taman. Nah, ini tuh sisa lahan dari pengembang ya teman-teman. Nah, taman ini aku rubah jadi tanaman sayur. Nah, kalau ada yang bilang, ah nggak mau nanam ah, soalnya kalau aku nanam tuh kayaknya cepet mati, tanganku tuh panas. Tapi kayak menurutku tuh enggak ya teman-teman. Asalkan kita rajin siram dan pupuk, tentunya tanah itu akan memberikan hasil yang baik juga buat kita gitu ya. Nah, dari hasil panen tadi aku mau masak. Ini aku mau masak ikan pindang tumis cabe aja. Nggak tahu ya kalau di tempat teman-teman namanya apa. Kalau di tempatku ini tuh namanya ikan pindang yang bisa ditaruh di keranjang gitu. Enak banget kalau dimakannya pakai yang pedes gitu, pakai cabai hijau. Tapi kalau karena aku nggak ada, jadi pakai cabai yang tadi aku panen aja. Bumbunya aku tumis-tumis seperti biasa seperti ini. Jangan lupa ditambahin daun kemangi biar lebih sedap ya teman-teman. Ini dah pakein nasi anget, dimakan buat sarapan atau makan siang, enak banget ya, mantep banget. Kegiatan kedua yang biasa aku lakuin kalau lagi bosen di rumah, biasanya aku nge-baking ya teman-teman. Ini aku mau bikin roti manis favorit kakak. Nah, kebetulan anak aku yang pertama tuh sukanya dengan rasa taro. Jadi ini susunya aku kasih perasa taro. Kalau teman-teman mungkin sukanya coklat, bisa juga diganti. Nah, menurut aku masakan itu suatu bentuk komunikasi rasa sayang juga ya teman-teman. Karena dulu aku teringat waktu ibuku masih ada, aku tuh punya memori setiap kali lebaran kayak gitu, ada suatu roti yang biasa kita bikin bareng-bareng, dan itu membekas banget sampai sekarang menurut aku. Jadi kalau aku makan roti jenis itu pasti aku teringat ya sama ibu, dan aku merasa makanan itu nggak ada yang bisa gantiin rasanya, cuman buatan ibu yang paling enak. Dan ini alhamdulillah si kakak tuh memang maunya makan roti yang aku bikin. Jadi si kakak ini memang agak susah makannya kalau putraku yang pertama ya teman-teman. Jadi dia cuman mau makan roti bikinan mamahnya. Nah, ini juga aku ngikutin dia, ikut serta dalam kegiatan membuat roti ini supaya juga dia eee, tercipta memori ya teman-teman. Jadi dilibatkan, bikin masakan biar dia juga mengenal, dia merasakan kalau bikin roti sama mamah tuh ada kesan tersendiri. Mungkin teman-teman juga bisa mencoba ini dengan melibatkan keluarga ya. Nah, ini kebetulan aku kasih rasa coklat, selai coklat. Jadi teman-teman bisa juga mungkin diganti dengan rasa stroberi ataupun blueberry bisa juga. Nah, ini aku ada tips teman-teman supaya coklatnya itu waktu di baking nanti enggak
seluruhnya lumer. Jadi di bagian tengahnya itu masih ada tekstur kerasnya. Jadi digigit tuh rasanya enak ya teman-teman. Nah, kita simpan dulu di kulkas kurang lebih 1 jam baru siap untuk dipakai. Dari kegiatan baking ini aku belajar juga yang namanya menjalani hidup dengan slow living. Slow di sini memang artinya pelan. Ya, pelan di sini kita menjalani hidup itu dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak cepat-cepat. Kita menikmati setiap momen itu. Nah, salah satunya dengan baking ini karena memang baking ini untuk tipe jenis roti manis ini bikinnya cukup lama karena kita harus mengulen dulu, kita resting dulu, kita istirahatkan sampai raginya mengembang. Jadi memang nggak bisa cepet-cepet. Nah, tapi justru disitulah letak kebahagiaannya. Jadi selama menunggu itu kita bisa lebih fokus dengan hal-hal yang kita kerjakan sekarang ya teman-teman. Aktivitas yang kita kerjakan sehari-hari, apalagi kalau ibu rumah tangga yang punya anak sekolah itu pagi-pagi udah harus buru-buru nganterin anak, harus buru-buru ini dan itu. Nah, sejenak jika kita keluar dari zona itu, misalnya kalau aku dengan baking seperti ini, aku jadi bisa menikmati hariku menjadi lebih pelan dan itu lumayan refreshing untuk pikiranku, untuk menghindari kehektikan yang biasa aku jalani setiap harinya dengan baking seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa mencobanya ya kalau nanti ada waktunya. Nah, ini rotiku udah mateng ya teman-teman. Ini udah di tahap akhir, tinggal aku kasih mentega aja. Aku buat 2 jenis, ada roti manis dan juga roti tawar. Ini baunya mentega, butter, wangi sekali ya teman-teman, pasti enaknya. Dinikmati dengan kopi atau teh di pagi hari. Wah, pasti nikmat banget ya teman-teman. Aktivitas selanjutnya yang biasa aku kerjakan jika aku merasa bosan di rumah yaitu menjahit. Jadi kalau menjahit ini aku bisa hanya untuk dasar-dasarnya aja ya teman-teman. Kalau untuk sampai yang pro ahli banget emang aku nggak bisa. Jadi ini aku biasanya tuh kalau nggak ada kerjaan tuh cari-cari kain sisa-sisa apa yang bisa aku bikin. Nah, aku ini nemu di kotak harta karun aku ada kain sisa. Kira-kira lebarnya ada 50 cm, panjangnya 150 cm itu mau aku bikin untuk sarung bantal. Nah, pertama ini kalau teman-teman yang mungkin belum bisa menjahit, menurutku sih kalau menjahit dasar itu lumayan gampang dipelajari, apalagi untuk tipe mesin-mesin jahit yang portable seperti ini, karena di mesinnya ini ada tulisannya langkah-langkahnya nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, di mana kita pertama kali memasukkan benangnya itu step-stepnya ditulis di situ, tercantum tuh ada. Beda kalau untuk mesin-mesin yang konvensional yang zaman dulu, Singer yang dari bersih itu memang agak susah. Dan juga kita bisa mempelajari semuanya dari YouTube tentunya ya teman-teman. Nah, pertama ini aku mau bikin talinya dulu. Jadi tipe sarung bantal ini yang mau aku kasih tali, aku bikin 4 tali. Lalu ini aku satuin sisi depan dan belakangnya. Nah, ini talinya udah jadi, tinggal aku pasangin di kedua sisinya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman, sarung bantalnya mau langsung aku pasang. Untuk sprayku yang ini, karena sprayku ini warnanya coklat, jadi karena dasar bahannya ini coklat juga, jadinya aku pikir matching juga kalau dikasih seperti ini. Nah, gimana teman-teman, cantik bukan? Aku rasa kalau barang-barang itu kita bikin sendiri tuh rasa kepuasannya semakin meningkat, apalagi kita bisa pajang di rumah kita sendiri, tentunya menambah kepuasan tersendiri ya teman-teman. Nah, aktivitas selanjutnya yang biasanya aku lakuin waktu aku bosen yaitu seperti ibu-ibu yang lainnya, aku juga nonton drakor kesukaan aku. Ini aku menikmatinya dengan roti bikinan aku yang tadi dan juga kopi di pagi hari.
Sekian ya teman-teman video kali ini, semoga tips-tips yang aku share bisa membawa manfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.